Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Misela dengan NIM 2133040100237. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Prima Indonesia Medan, jurusan S1 Akuntansi semester 2. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan materi yang ke-6, yaitu mengenai sistem pengendalian internal sistem informasi akuntansi pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Hotua Samosir. Langsung saja kita masuk ke subtopik yang pertama, yaitu mengenai ancaman atas sistem informasi akuntansi. Yang pertama, ancaman pertama yang dihadapi perusahaan adalah kehancuran karena bencana alam dan politik, seperti kebakaran atau panas yang berlebihan, banjir, gempa bumi, badai angin, dan perang. Ancaman yang kedua bagi perusahaan adalah kesalahan pada software dan tidak berfungsinya peralatan, seperti kegagalan hardware. Ancaman yang ketiga bagi perusahaan adalah tindakan yang tidak disengaja, seperti kecelakaan yang disebabkan kecerobohan manusia, kesalahan tidak disengaja karena teledor, kehilangan atau salah meletakkan, kesalahan logika, sistem yang tidak memenuhi kebutuhan perusahaan, kesalahan atau terdapat kerusakan pada software, kegagalan sistem operasi, gangguan dan fluktuasi listrik, serta kesalahan pengiriman data yang tidak terdeteksi. Lalu ancaman yang keempat yang dihadapi perusahaan adalah tindakan disengaja, seperti sabotase, penipuan komputer, dan penggelapan. Lanjut ke subtopik yang kedua, yaitu mengapa ancaman-ancaman sistem informasi akuntansi meningkat. Yang pertama, peningkatan jumlah sistem klien atau server memiliki arti bahwa informasi tersedia bagi para pekerja yang tidak baik. Yang kedua, karena local area network dan sistem klien atau server mendistribusikan data ke banyak pemakai. Mereka lebih sulit dikendalikan daripada sistem komputer utama yang terpusat. Yang ketiga, wide area network memberikan pelanggan dan pemasok akses ke sistem dan data mereka satu sama lain, yang menimbulkan kekhawatiran dalam hal kerahasiaan. Lalu, subtopik yang ketiga mengenai tinjauan menyeluruh konsep-konsep pengendalian. Pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Lanjut ke subtopik yang keempat, yaitu mengenai klasifikasi pengendalian internal. Prosedur-prosedur pengendalian khusus yang digunakan dalam sistem pengendalian internal dan pengendalian manajemen mungkin dikelompokkan menggunakan 4 kelompok pengendalian internal sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian untuk pencegahan, pengendalian untuk pemeriksaan, dan pengendalian korektif. Yang kedua, pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Yang ketiga, pengendalian administrasi dan pengendalian akuntansi. Dan yang keempat, pengendalian input, proses, dan output. 5 komponen model pengendalian internal COSO yang saling berhubungan. 1. Lingkungan pengendalian. 2. Aktivitas pengendalian. 3. Penilaian risiko. 4. Informasi dan komunikasi. Dan yang kelima adalah pengawasan atau monitoring. Selanjutnya masuk ke subtopik yang kelima, yaitu mengenai lingkungan dan aktivitas pengendalian. Lingkungan pengendalian terdiri dari faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika. Yang kedua, filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi.
Yang ketiga, ada struktur organisasional. Yang keempat, badan audit Dewan Komisaris. Yang kelima, pengaruh-pengaruh eksternal. Yang keenam, kebijakan dan praktik-praktik dalam sumber daya manusia. Dan yang ketujuh, metode untuk memberikan otoritas dan tanggung jawab. Secara umum, prosedur-prosedur pengendalian termasuk dalam satu dari 5 kategori berikut ini. Yang pertama, otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai. Yang kedua, ada pemisahan tugas. Yang ketiga, desain dan penggunaan dokumen, serta catatan yang memadai. Yang keempat, penjagaan aset dan catatan yang memadai. Dan yang kelima, pemeriksaan independen atas kinerja. Selanjutnya kita masuk ke subtopik yang keenam, yaitu mengenai ringkasan materi sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian intern adalah suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Dari definisi di atas, dapat kita lihat bahwa tujuan adanya pengendalian intern yaitu yang pertama, menjaga kekayaan organisasi. Yang kedua, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi. Yang ketiga, mendorong efisiensi. Dan yang keempat, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Dilihat dari tujuan tersebut, maka sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengendalian intern akuntansi dan pengendalian intern administratif. Pengendalian intern akuntansi dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan perusahaan dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Contoh, adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi. Lalu pengendalian administratif dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen atau dikerjakan setelah adanya pengendalian akuntansi. Contoh, pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada untuk kemudian diambil tindakan. Elemen pengendalian internal terdiri dari 3. Yang pertama, lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, dan prosedur pengendalian. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian dari suatu organisasi menekankan pada berbagai macam faktor yang secara bersamaan mempengaruhi kebijakan dan prosedur pengendalian. Yang pertama ada filosofi dan gaya operasional manajemen. Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar yang menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawannya, atau menggambarkan apa yang seharusnya dikerjakan dan yang tidak dikerjakan. Gaya operasional mencerminkan ide manajer tentang bagaimana kegiatan operasi suatu perusahaan harus dikerjakan, atau filosofi perusahaan dikomunikasikan melalui gaya operasi manajemen. Yang kedua ada struktur organisasi. Salah satu elemen kunci dalam lingkungan pengendalian adalah struktur organisasi. Struktur organisasi menunjukkan pola wewenang dan tanggung jawab yang ada dalam suatu perusahaan. Lalu yang ketiga, Dewan Komisaris dan Audit Komite. Dewan Komisaris merupakan penghubung antara pemegang saham dengan pihak manajemen perusahaan.
Pemegang saham mempercayakan pengendalian atas manajemen melalui Dewan Komisaris. Jadi semuanya tergantung dari Dewan Komisaris. Lalu yang keempat, komite audit dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian operasional perusahaan. Yang kelima, metode pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Metode pendelegasian wewenang dan tanggung jawab mempunyai pengaruh yang penting dalam lingkungan pengendalian. Biasanya, metode ini tercermin dalam suatu bagan organisasi. Yang keenam, ada metode pengendalian manajemen. Lingkungan pengendalian juga dipengaruhi oleh metode pengendalian manajemen. Metode ini meliputi pengawasan yang efektif, laporan pertanggungjawaban dan audit internal. Lalu yang ketujuh, ada kebijakan dan praktik kepegawaian. Kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan perekrutan, pelatihan, evaluasi, penggajian, dan promosi pegawai mempunyai pengaruh yang penting dalam mencapai tujuan perusahaan, sebagaimana juga dilakukan dalam meminimumkan resiko. Lalu yang ke-8, pengaruh ekstern. Organisasi harus mematuhi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun pihak yang mempunyai jurisdiksi atas organisasi. Hal tersebut sangat berpengaruh pada pengendalian intern perusahaan. Lalu ada sistem akuntansi. Sistem akuntansi tidak hanya digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan saja, tetapi juga menghasilkan pengendalian manajemen. Kemudian, mengenai prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian merupakan kebijakan dan aturan mengenai kelakuan karyawan yang dibuat untuk menjamin bahwa tujuan pengendalian manajemen dapat tercapai. Secara umum, prosedur pengendalian yang baik terdiri dari 1. Penggunaan wewenang secara tepat. 2. Pembagian tugas. 3. Pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai. 4. Keamanan yang memadai terhadap aset dan catatan. Dan yang kelima, pengecekan independen terhadap kinerja. Lalu, pengendalian umum. Pengendalian umum merupakan standar dan panduan yang digunakan oleh karyawan untuk melakukan fungsinya. Unsur pengendalian umum ini meliputi organisasi, prosedur, dan standar untuk perubahan program, pengembangan sistem, dan pengoperasian fasilitas pengolahan data. Untuk menciptakan sistem pengendalian intern dalam lingkungan pengolahan data elektronik, maka perlu diadakan pemisahan fungsi-fungsi berikut, yaitu yang pertama, fungsi perancangan sistem dan penyusunan program. Yang kedua, fungsi operasi fasilitas pengolahan data. Dan yang ketiga, fungsi penyimpanan program dan kepustakaan. Pemisahan tersebut dilakukan dengan tujuan pemisahan ini akan menciptakan cross-check terhadap ketelitian dan kewajaran terhadap perubahan yang dimasukkan ke dalam sistem, untuk mencegah seseorang yang tidak berhak untuk mengakses komputer, untuk mendorong efisiensi karena adanya spesialisasi. Pengendalian terhadap sistem dan program. Pengendalian umum yang bersangkutan terhadap sistem dan program meliputi prosedur penelaahan dan pengesahan sistem baru, prosedur pengujian program, prosedur pengubahan program, dan dokumentasi. Fasilitas pengolahan data meliputi 4 bidang utama. Yang pertama, operasi konversi data. Yang kedua, operasi komputer. Yang ketiga, perpustakaan. Dan yang keempat, fungsi pengendalian.
Demikian materi ini saya sampaikan. Tunggu topik berikutnya mengenai konsep dasar unsur-unsur sistem akuntansi pokok pada perusahaan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.